Amerika katakanlah sebagai satpamnya HAM dunia, ternyata menjadi bagian dari persoalan. Kalau memang pemimpin-pemimpin politik formal yang memimpin dunia saat ini tidak bisa diharapkan, maka yang diharapkan bisa menyelesaikan ini siapa? Civil society. Jadi sekarang kita berbicara tentang tatanan dunia yang sedang rusak. Saya masih berharap dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin dunia muslim untuk terus melakukan upaya-upaya politik lewat menteri luar negerinya masing-masing untuk terus menyoroti apa yang terjadi di Palestina dan kemudian selalu menjadi bahan untuk disampaikan di Dewan Keamanan PBB. Saya pikir itu. Pertanyaan terakhir buat kalian bertiga, ya, bisa urun rembuk nanti. Apa sih konsep kalian untuk memerdekakan Palestina? Tantangannya begini, seluruh gerakan di dunia sekarang hopeless kalau mengandalkan penguasa, pemimpin politik di setiap negara muslim. Seperti yang terjadi hari ini. Kita nggak bisa lagi. Bahkan di Amerika udah nggak didengar. Jadi jangan pernah berharap. Ini epicentrum gerakan dunia. Agar persoalan Palestina sampai merdeka harus diputuskan oleh pemimpin formal. Itu udah gagal. Ya. Amerika katakanlah sebagai satpamnya HAM dunia. Ternyata menjadi bagian dari persoalan. Dan sudah didemo dari dalam negeri mereka sendiri, nggak bisa mengambil keputusan apa-apa. Pertanyaan saya adalah, kepada kalian, karena kalian sebetulnya yang pegang kunci mahasiswa dan pemuda sekarang. Kalau memang pemimpin-pemimpin politik formal yang memimpin dunia saat ini tidak bisa diharapkan, maka yang diharapkan bisa menyelesaikan ini siapa? Civil society. Kalau kita bicara civil society, siapa agennya? Para rektor cuma pemikir. Pelaku di lapangan siapa? Mahasiswa. Nah, saya nanya sama kalian nih. Agar menjadi penggerak civil society, dan yang bertindak di depan bukan soal Palestina yang kita bicarakan sebetulnya. Tetapi tatanan global dunia kan yang kita bicarakan hari ini. Karena apa yang terjadi di Gaza sekarang bukan lagi persoalan Gaza sekarang. Persoalan Gaza menjadi kecil sekarang. Kalau kita lihat dari kacamata global saat ini. Jadi sekarang kita berbicara tentang tatanan dunia yang sedang rusak. Nah, sebagai calon pemimpin besar, penggerak civil society, yang konkret kira-kira apa ajakan kalian terhadap mahasiswa untuk menjadi yang terdepan? Sarlin. Ya, saya pikir memang sebelumnya saya ingin menanggapi terkait dengan tadi sempat disinggung bahwasanya memang kita tidak bisa lagi mengharapkan para pemimpin-pemimpin kita untuk menyelesaikan terkait dengan persoalan apa yang ada di Palestina. Mungkin bisa iya, cuman saya coba untuk tidak pesimis, Ustadz izin. Saya masih berharap dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin dunia muslim untuk terus melakukan upaya-upaya politik lewat menteri luar negerinya masing-masing untuk terus menyoroti apa yang terjadi di Palestina dan kemudian selalu menjadi bahan untuk disampaikan di Dewan Keamanan PBB. Saya pikir itu. Kembali ke persoalan civil society, memang saya pikir menarik bahwasanya Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak juga, mayoritas muslim terbanyak juga, dan mungkin pertumbuhan kita akan lebih pesat lagi. Artinya jumlah penduduk anak muda akan makin bertambah. Disinilah mulai peran, saya pikir tidak hanya sebagai anak muda, tetapi sebagai orang tua, perlu untuk menanamkan bagaimana semangat-semangat perjuangan muslim untuk memerdekakan negeri Palestina. Artinya doktrin-doktrin semangat-semangat ini yang memang perlu dibangun.
Nah, kemudian seketika diskusi-diskusi itu hadir lewat ruang lingkup mahasiswa, digagas oleh mereka-mereka yang mempunyai semangat yang luar biasa. Pasti akan ada satu momentum di mana Indonesia akan menyuarakan dengan lantang lewat civil society, lewat pemuda-pemuda yang sudah tercerahkan terkait dengan konflik Palestina, bahwasanya ini adalah tugas untuk menjaga kemuliaan sebagai umat, sebagai manusia. Karena jika tidak seperti itu akan sulit jika hanya sebatas dalam diskursus diskusi dalam ruang-ruang kampus, dalam ruang-ruang. Kalau Sarlin untuk jaringan mahasiswa Muhammadiyah, kira-kira apa yang akan dikerjakan? Ya, kami juga memang punya aliansi perguruan tinggi Muhammadiyah di 72 kampus, memang masih miris juga dalam diskusi ini. Yeah. Jadi saya pikir memang ini yang perlu dibangun dalam ruang lingkup besar aliansi, dalam ruang lingkup besar perkumpulan mahasiswa. Masih lemah ya kesadaran. Yeah. Saya bisa katakan memang diskusi-diskusi terkait dengan pergerakan untuk kemerdekaan Palestina, penyadaran terkait dengan hal ini, itu saya rasa masih minim. Dan saya jujur dalam ruang lingkup mahasiswa pun ya masih dalam sebatas isu-isu nasional yang selalu ditanggapi. Nah, sehingga karena mungkin bisa dibilang kita harus sadar bahwa doktrin akidah, doktrin kita sebagai muslim dalam memperjuangkan hak-hak muslim itu masih kurang. Iya, baik. Saya pikir itu, Ustaz. Jadi perjuangannya berat memangnya, masih harus ya. Sosialisasi, awareness tentang pentingnya ini ya. Oke, terima kasih. Tapi harus kerja keras itu. Selanjutnya ya Syakur. Cik. Tadi nanya yang tentang konkret ya, As? Iya. Oke. Ya, saya beranjak dari ditanya terkait mahasiswa atau pemuda, maka kita perlu mengenal terlebih dahulu pemuda kita sekarang itu kondisinya mereka lebih baik rebahan di rumah, ya kan? Iya. Lihat TikTok, scroll IG, ya. Atau HP-nya dimiringin, kita main game gitu. Iya. Nah, dan cara main kondisi Gen Z sekarang itu FOMO. Ya, ketika ada sesuatu yang viral, maka mereka apa nih, penasaran, ikut gitu. Malu kalau nggak update ya. Nah, iya gitu. Nah, menurut saya kita punya ide, maka kita ikutin cara itu. Gimana caranya? Cara main viral itu kan kita bisa dilihat dari suatu hal itu dilihat oleh banyak orang dalam rentang waktu yang sebentar. Yeah. Itu viral. Maka kita bentuk, kita rencanakan gimana caranya propaganda yang mungkin selama ini kan kita isinya kajian Palestina, diskusi publik Palestina. Ya, zaman sekarang Gen Z udah kajian, udahlah males, mending rebahan di rumah. Diskusi publik, rebahan aja, main game di rumah gitu. Nah, berarti kita perlu suatu hal yang kita lakukan secara sebentar dan itu bisa viral. Nah, permasalahannya adalah bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, itu banyak sih video-video sekarang, bahkan anak-anak loh. Ya. Anak-anak bicara tentang Palestina. Dua bocah Inggris kita lihat videonya lagi viral sekarang. Itu juga anak-anak yang usia-usia SD itu sekarang tuh. Tapi banyak juga anak-anak yang terpapar dengan keburukan ya. Iya. Pembunuhan sekarang kan anak-anak yang kemarin viral itu. Iya. Anak umur berapa itu? 14 tahun kalau nggak salah. Yang bunuh anak 6 tahun. Iya. Kondisinya miris juga sebenarnya. Iya. Nah itu tugas kalian tuh. Iya. Makanya justru saya mengajak seluruh mahasiswa ya. Iya. Pemuda, ya kita yang tahu diri kita yang tahu generasi kita, maka solusinya kita juga yang tahu. Mari kita diskusi bersama. Baik.
Terima kasih, syukur. Aplaus dulu. Jadi selain handicap di internal mahasiswa, ya, pemuda di luar juga rupanya berat ya. Kaum rebahan, miringin HP. Keresahan itu pada FOMO bukan pada perjuangan ya. Padahal dunia sedang berubah. Ya, di mana nasib mereka akan ditentukan di sana nanti. Oke, Betty mana? Makin berat juga. Yang pertama gitu, kita harus melihat ya realita yang terjadi. Beberapa minggu lalu gitu ya, presiden terpilih kita gitu, kita sebut saja Pak Prabowo, itu menulis di majalah The Economist tentang standar gandanya pemerintah barat gitu. Tapi apakah berpengaruh tulisan itu? Ya tidak gitu. Mohon maaf gitu ya. Tidak benar-benar berpengaruh dalam aspek bahwa Indonesia dengan negara muslim terbesar itu mampu memukul Israel gitu. Sebagai standing point iya gitu. Tapi sebagai dampaknya itu apa gitu. Lantas pada akhirnya kita harus betul-betul melihat realita bahwa tulisan seorang presiden terpilih aja itu tidak mampu benar-benar memukul Israel gitu. Itu tulisannya presiden gitu. Nggak ditanggapi ya? Nggak ditanggapi. Ini mungkin ya Benyamin Netanyahu gitu ya. Joe Biden melihat ini tulisan apa sih presiden baru terpilih, kurang lebih kan gitu. Jadi benar-benar tidak memiliki pengaruh yang cukup besar ternyata gitu. Ya kan? Ya begitulah mungkin Bapak Ibu tahu ya gitu kan. Ya kan? Tapi yang harus kita perhatikan lantas gerakan-gerakan apa yang perlu kita kerjakan gitu. Yang pertama kita harus memiliki anggapan. Ya, mindset kita harus berpikir bahwa jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun apa yang kita lakukan. Contoh, sesederhana apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang baru bisa kita lakukan oleh adik-adik kita, oleh kakak-kakak kita dan keluarga kita, baru sebatas untuk memboikot produk-produk yang ada ikatannya dengan Israel. Memang mungkin, emang apa ngaruhnya ya? Kira-kira kan mungkin gitu ya. Apa ngaruhnya ya kita satu keluarga menahan untuk memboikot dan tidak membeli atau memakan dan meminum produk-produk yang terikat dengan Israel. Mungkin tidak terasa, tapi kalau kita mengambil, saya sampaikan minggu lalu gitu ya. Kalau kita memakai filosofi butir nasi ya, kita seumur hidup kita pasti atau hari ini kita mungkin meninggalkan satu butir nasi yang kita tinggalkan tidak termakan di piring kita. Kalau dikalikan 200 juta penduduk di Indonesia itu akan melahirkan ton-ton beras yang mampu menghidupi banyak orang. Jadi bahkan sekecil butir nasi yang kita tinggalkan pun mampu mempengaruhi hajat banyak hidup orang. Apalagi kita memboikot produk-produk yang mungkin itu barangkali baru bisa kita lakukan. Tapi jangan pernah menganggap remeh itu. Karena hasilnya terbukti jelas gitu. Bahwa aset-aset dan saham-saham perusahaan yang terlibat dalam Israel itu anjlok jauh gitu. Dan itu membuktikan bahwa kita juga mampu menyerang dalam aspek ekonomi. Nah kemudian dalam aspek mahasiswa yang dalam hal ini menjadi leader bagi gerakan civil society, tadi Saudara Saren sudah menyebut bahwa kita harus berkonsolidasi betul, kita harus terikat satu sama lain sebagai mahasiswa muslim di Indonesia. Saya sepakat juga dengan Saudara Yasyakur bahwa kita juga harus berdiskusi untuk memantapkan. Lantas yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah nampaknya kita harus turun ke jalan gitu. Ya kan? Ini paling kencang tepuk tangannya ibu-ibu, Zat. Jadi ibu-ibu juga siap meramaikan nanti gitu kan. Jadi saya apalin nih muka-mukanya, kalau nggak ada nih awas aja nih. Salah hadir ya. Jadi itu yang mungkin menjadi PR kita. Kenapa kita harus turun ke jalan gitu? Itu membuktikan bahwa itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita secara fisik. Kalau misalkan ditanya, oke, Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar di dunia. Mana buktinya gitu? Untuk menyerahkan kemerdekaan Palestina aja, apakah setengah penduduk muslimnya itu mampu kumpul dalam suatu tempat untuk menyerahkan kemerdekaan Palestina? Kan belum tentu. Kita memiliki keorganisasian keagamaan Islam terbesar di dunia. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah gitu, dan lain sebagainya gitu. Bahkan di tataran mahasiswa banyak sekali organisasi. Tapi kemana peran mereka gitu? Tapi mau sampai kapan kita mempertanyakan itu? Lantas kemana diri kita hari ini
dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Saya kira sudah jelas kita harus benar-benar turun ke jalan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki power, Indonesia sebagai unlimited support bagi kemerdekaan Palestina.